warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya berniat i'tikaf. Kita ingatkan untuk meniatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kemudian kita lanjutkan insyaallah kajian tentang fikih ibadat, terkhusus yaitu fikih haji. Fikih tentang haji dan umrah. Kemarin sudah kita masuk pembahasan tentang syarat sahnya haji. Syarat sah haji yang pertama Islam, kafir tidak sah haji. Yang kedua berakal. Artinya kalau majnun tidak sah ia melakukan haji secara langsung sendiri. Kalau dilakukan sama orang lain boleh majnun. Artinya majnun tidak sah, orang gila tidak sah melakukan haji dengan secara langsung sendiri. Cuman boleh untuk walinya untuk mengihramkan bagi majnun. Boleh nanti wali yang berniat ihram untuk majnun. Dan haji yang dilakukan ketika dia sedang majnun, hajinya itu tidak sah sebagai haji Islam. Yang artinya kalau misalkan setelah itu dia sembuh dan memiliki kemampuan untuk haji, wajib haji sekali lagi. Yang hajinya ketika majnun tidak sah sebagai haji Islam. Seperti halnya anak kecil yang belum balik. Anak kecil belum balik, dia melakukan haji, sah hajinya. Tetapi untuk sah sebagai haji Islam yang fardu seumur hidup sekali, itu haji anak kecil tidak sah. Tidak sah untuk dijadikan haji Islam. Artinya semenjak kecil, misalkan semasa kecil ia pernah berhaji, kemudian ia balik dan dia memiliki kemampuan untuk haji, bagi dia harus haji sekali lagi. Ustaz, itu haji ketika saya masa kecil, enggak dianggap. Itu tidak sah sebagai haji untuk menggugurkan yang haji yang seumur hidup. Namanya haji Islam. Yang keempat balik. Ini yang tadi kita sampaikan. Untuk sah menunaikan haji Islam harus sudah balik. Kalau anak kecil haji sah hajinya. Nanti malahan yang berniat orang tuanya, walinya sah. Kemudian untuk yang berikut syarat sahnya haji yaitu miqatuz zamani. Artinya untuk berniat haji harus di waktu tertentu. Karena dalam haji ada dua, nanti ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani artinya waktu tertentu di mana di situ yang sah untuk diniatkan haji. Misalkan bulan Muharram kita niat haji, sah untuk niat itu haji enggak sah. Karena bukan waktunya niat haji. Qala al-musannif rahimahullah yushtaratu li sihhatil haji khassatan an yatimma al-ihramu fil miqatiz zamani. Disyaratkan untuk sahnya haji secara khusus bahwa terjadi ihram dalam miqat zamani, dalam waktu-waktu yang diperbolehkan untuk meniatkan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 pertama dari Dzulhijjah. Itulah waktu niat haji. Enggak boleh niat haji, tidak sah kita niatkan haji di bulan Muharram, bulan Safar, enggak. Untuk niat haji khusus di bulan Syawal, Dzulqa'dah tambah 10 awal dari Dzulhijjah. Jangan kita masuk di hari pertama Syawal, langsung kita niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sah ihramnya, sah hajinya saat itu. Ihramnya sah. Semenjak saat itu ia tidak boleh melakukan yang diharamkan ketika ihram.
Itu tadi bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini alasannya karena firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu memiliki waktu-waktu tertentu, memiliki bulan yang maklum, yaitu tadi bulan Syawal, Dzulqa'dah plus 10 hari yang awal, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, itu al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan yang maklum. Kemudian fa'in ahrama bil haji qablaha aw ba'daha lam yasihha hajjuh. Maka jika ia berniat ihram haji, niat ihram haji dari nawaitul hajja wa ahramtu bihi, sahaja aku niat haji dan aku ihram dengan haji. Sekarang jika seseorang berihram dengan haji sebelum waktunya haji, sebelum masuk bulan haji di bulan Ramadan misalkan, atau ba'daha, atau setelah lewatnya bulan haji, lam yasihha hajjuh, tidak sah haji. Misalkan niat ihram di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban atau di bulan Safar, misalkan bulan Dzulhijjah, bulan Rabiul Awal, di situ kita niat haji, sah hajinya? Tidak sah. Tidak sah haji karena tidak dilakukan ihram, bukan karena dilakukan ihram bukan dalam bulan haji. Kemudian tidak sah haji, tetapi wa tahawwala ila umratin fayuaddi nusukal umrah. Ini untuk niat ihram tadi sah ihram. Haji, ihram itu untuk haji tidak sah, tapi yang namanya ihram wajib. Dan sekarang wa tahawwala, ia berubah, yang ihram haji tadi berubah menjadi umrah. Fayuaddi, maka ia menunaikan ibadah umrah. Kalau misalkan kita niat haji di bulan di selain bulan yang tadi, bulan yang 3, di bulan Muharram misalkan kita niat haji, itu untuk haji tidak sah. Dan cuman ihram ini tetap dianggap sah, tapi berubah statusnya dari yang kita lafazkan ihram haji, sekarang statusnya menjadi ihram umrah. Dan nanti kewajiban kita yaitu melakukan umrah. Jadi walaupun niat ihram haji, untuk haji tidak sah itu ihram. Dan ihram itu berubah dengan sendirinya menjadi ihram umrah. Dan kita yang sudah berniat haji tadi harus melakukan ibadah umrah. Jadi yang ihram tetap sah. Untuk haji tidak sah, tapi dari ihram itu sah. Nanti dia berubah dari haji menjadi umrah dengan sendirinya. Jadi udah, sekarang kalau misalkan kita niat haji di bulan Muharram, bagaimana hukumnya puasa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, sedangkan kita di bulan Muharram. Nah, hukumnya itu ihram itu untuk haji tidak sah. Tapi ihram ini dengan sendirinya berubah menjadi umrah. Tugas kita sekarang sudah berniat tadi, wajib melakukan umrah. Sudah berangkat, lakukan umrah. Karena Ustaz itu tadi ihram haji, saya ketika niat ihram untuk haji bukan umrah, walaupun niatnya ke haji, tetap yang sah ihram itu untuk ihram umrah. Karena kenapa? Karena tidak boleh dilakukan ihram haji di selain bulan haji. Makanya berubah menjadi umrah. Kemudian wa tasihhu an umratil Islam, dan sah umrah yang kita lakukan, yang kebetulan kita niat haji tadi di selain bulan haji, untuk umrah Islam. Sah haji itu untuk umrah Islam. Umrah yang kita lakukan tadi sah sebagai umrah Islam. Kemudian itu miqat zamani. Adapun miqat makani yang kedua, mana miqat makani, yaitu tempat-tempat terkhusus untuk berihram haji atau umrah. Ihram miqat makan.
Amal ihramu minal miqatil makani lil haji wal umrati fahuwa wajibun fihima. Adapun ihram dari mikat makani di alam-lam niat ihram ataupun di Bir Ali atau di Mihram ataupun di Masjid Aisyah Tanaim. Nah, itu niat ihram di tempat-tempat ihram hukumnya fahuwa wajib, itu cuman sekedar wajib, bukan fardu. Misalkan kita niat ihram di Makkah, misalkan sudah masuk ke tidak ihram, bukan ihram bukan di tempat miqatnya, sudah lewat. Nah, hukum haji sah. Cuman kita saat itu nanti harus bayar dam karena tidak melakukan kewajiban haji. Kewajiban haji ihram di miqat. Dan enggak harus di miqat sebenarnya, enggak misalkan kita berangkat dari rumah sini ke Madinah, entar niatnya harus di Bir Ali, tidak. Yang ketentuannya tidak boleh kita melewati miqat tanpa niat ihram. Boleh kita niat ihram sebelum miqat, di rumah langsung niat di sini. Misalkan kita mau berangkat umrah di sini di Indonesia, langsung niat pakai baju ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha, di rumah di sini. Belum sampai Lam-Lam, belum sampai Bi'ru Ali, belum sampai apapun. Sah ihramnya, sah. Karena yang tidak diperbolehkan lewat. Kita berangkat sudah lewat Lam-Lam, sudah lewat Bir Ali, belum berniat ihram. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, hukumnya saat itu harus bayar dam, kecuali ia balik lagi. Contoh misalkan kita haji berangkat ke sana enggak niat ihram, sudah sampai ke depan Ka'bah baru keingat, ya Allah, lupa niat ihram di miqat. Nah, kalau dia niat ihram di situ, sah ihramnya, sah hajinya, tapi harus bayar dam karena tidak niat ihram di miqat. Kalau pengen tidak mau bayar, solusinya nyari miqat dulu, balik lagi ke miqat. Nah, misalkan miqat kita Bi'ru Ali, kita sudah sampai di Ka'bah ini, pengen supaya terbebas dari dam, sewa mobil berangkat lagi ke Bi'ru Ali, kemudian niat baru masuk. Nah, itu untuk supaya terbebas dari dam. Karena kalau miqat makani itu cuman bagian dari wajib haji atau wajib umrah, yang jika tidak dilakukan hukum haji sah, hukum umrah sah, tapi kita dianggap melakukan yang diharamkan, plus nanti harus membayar dam. Kecuali kalau pengen terbebas dari dam, kita balik ke miqat lagi, kemudian niat lagi baru masuk. Nah, itu miqat makani. Kalau haji seperti tadi, yang zaman ataupun waktu yang dibolehkan kita niatkan haji yaitu 3 bulan, Dzul Syawal, Dzul Qa'dah plus 10 awal dari Dzul Hijjah. Itu miqat zamani bagi haji. Adapun miqat zamani lil umrah fa huwa tiwalil 'am. Adapun miqat zamani untuk umrah, kapan waktu niat umrah? Fa huwa tawalul 'am. Setahun penuh. Kapan pun pengen niat ihram sah. Karena untuk niat ihram ini enggak ada waktu tertentu. Kalau haji iya. Kalau miqat makani, tempat untuk berniat ihram, itu sama antara haji dan umrah. Sekali lagi, hukumnya masalah makani, niat di tempat miqat itu tidak harus di situ. Boleh sebelum di situ, di rumah langsung niat, boleh. Yang tidak diperbolehkan kita melewati miqat tanpa niat ihram, itu enggak boleh. Hukumnya haram dan wajib bayar dam, kecuali kalau balik lagi. Jadi udah niat di Mekah ini, udah niat misalkan di Ka'bah, terus balik lagi ke miqat, nanti balik lagi di sana, silakan. Itu menggugurkan dam. La ilaha illallah. Kemudian oleh anda alasannya, kami umrah tidak memiliki waktu tertentu untuk ihram, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara fi ashhurin mutaaddidah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah di bulan yang berbeda-beda.
Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Nabi sempat umrah 4 kali kalau enggak salah. 4 kali. Wa raghaba bil umrati fi Ramadan. Dan Rasul menggemarkan, mengajak untuk umrah di bulan Ramadan, menggerakkan, memotivasi untuk melakukan umrah di bulan Ramadan. Itu semua Rasul ajak umrah, enggak ada waktu tertentu berapa kali. Kemudian Rasul mengajak umrah di bulan Ramadan. Itu sebagai dalil yang menunjukkan bahawa umrah tidak memiliki waktu tertentu. Malahan wa yusannul iktsaru minha, disunnahkan memperbanyak umrah. Sudah umrah tahun ini, tahun depan umrah lagi, tahun depan umrah lagi, bagi yang mampu. Walau fil amil wahid, malahan walaupun dalam setahun, dalam 1 tahun, setiap bulan umrah. Ini bulan ini umrah, bulan depan umrah lagi, bulan depan umrah lagi. Boleh, sunnah. Wala yukrahu taqarruha, dan tidak dimakruhkan mengulangi umrah. Ulang lagi, enggak makruh. Nah, itulah hukum miqat zamani. Kalau haji harus di niat ihram haji di bulan-bulan haji, sedangkan umrah tidak. Kemudian pembahasan yang sekarang kita bicarakan selesai, itu pembahasan tentang syarat-syarat dari sahnya haji atau umrah. Sekarang pembahasan yang baru tentang hajjatus sabi. Marhaban. Ini masalah ikut haji dan umrah. Maksudnya tadi itu kan kalau biasa orang haji ini kan dari Mekah, terus ke Arafah. Ya. Kalau yang dari Indonesia itu kan umrah. Itu nanti ada namanya tamattu. Ada sebagian haji yang kalau haji tamattu itu dia melakukan umrah dulu. Dia berangkat di sana kayak orang yang berangkat sekarang. Biasanya dia berangkat itu di miqat, nanti ketika sampai di miqat di Bi'ru Ali misalkan yang mampir ke lewat Madinah, dia ihram dulu. Niat ihram, setelah dia berangkat sampai ke Mekah dia lakukan ihram dia lakukan umrah. Nanti kalau sudah di Mekah, sudah masuk musim haji, dia langsung niat di mana? Di Mekah. Nah, itu namanya haji tamattu. Nah, hukumnya wajib bayar dam. Kalau tidak mau bayar dam, balik lagi ke miqat. Sebelum melakukan haji nanti dia balik ke miqat dulu. Berangkat sewa bis, berangkat ke Bi'ru Ali, niat haji baru masuk lagi. Itu enggak wajib dam. Kalau langsung niat di Mekah, nah hukumnya wajib dam. Dari 3 cara melakukan haji umrah itu yang paling afdal ifrad. Ifrad haji dulu. Haji dulu. Ifrad yang tidak wajib bayar dam. Kalau ifrad tidak wajib bayar dam. Tamattu wajib dam, qiran wajib dam. Ini penyebab wajib dam kenapa semua? Karena ketika haji bukan di miqatnya. Nah, tamattu wajib dam. Alasannya kenapa? Karena ketika haji kita niatnya di Makkah. Yang seharusnya di mana niat haji? Di miqat, sama seperti umrah. Yang berhubung kita sudah sampai di Makkah, ya niat di situ, ntar wajib bayar dam. Kalau pengen terbebas dari dam, sebelum niat haji balik dulu ke miqat. Sampai di miqat niat haji baru masuk. Nah, itu enggak wajib dam. Ifrad enggak? Susah. Kalau misalkan haji ifrad, dia berangkat sekarang ini, dia pasti Bi'ru Ali niatnya apa? Niat ihram haji. Ya salam, niat ihram haji. Ya udah, dari mulai hari itu dia enggak boleh lagi enggak boleh melakukan hal yang diharamkan sampai selesai melakukan haji. Ustaz, kalau misalnya gelombang kedua kan langsung Mekah. Kalau ifrad tadi kan dari Indonesia misalnya, dia kan tidak ikut di Lamlam. Kalau dari Indonesia kan Lamlam. Makanya ketentuan miqat dari Makani tidak harus di situ. Yang penting enggak boleh lewat. Di rumah kita niat ihram boleh? Sebelum berangkat di bandara Indonesia ini langsung pakai baju ihram, langsung niat ihram. Boleh? Bisa? Karena ketentuan miqat ini tidak boleh lewat.
Kalau sebelum miqat kita niat boleh sah. Misalkan kita takut ntar tak tahu alam-alam di mana, sudahlah dari sebelum naik bandara, sebelum naik pesawat langsung niat ihram, pakai baju ihram, boleh, silahkan, sah. Ketentuannya sekali lagi tidak boleh melewati miqat sedangkan kita belum niat haji atau umrah, itu yang enggak boleh. Terus kalau misalnya ada dari pemerintah memberikan apa namanya macam ruksa barangkali, jadi tidak baru dipakai ihram. Kalau misalkan ada pendapat seperti itu, mungkin MUI mendukung pendapat itu, ikut dia deh. Antar mereka yang tanggung hari kiamat, sah atau enggaknya. Mereka kan saya rasa MUI itu banyak orang alim juga di situ, bukan orang bodoh-bodoh juga di situ. Banyak orang-orang pintar yang mereka pakar-pakar fikih Islam. Ikuti saja. Daripada kita beda sendiri. Tapi kalau pengen ihtiyat, kalau pengen hati-hati, mungkin ragu ke pendapat mereka, pengen hati-hati, ya sudah di kapal aja, di pesawat atau sebelum naik pesawat langsung ihram, boleh. Nah, kalau di Jeddah misalkan, kalau kita yakin dengan keilmuan mereka, ikuti saja. Ikut saja, ntar di hari kiamat insyaallah lah mereka bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya rasa apabila MUI sudah berpendapat seperti itu, mereka itu bukan orang bodoh. Mereka di MUI itu banyak orang pintar, banyak orang-orang alim yang mengisi MUI itu. Kiai-kiai besar itu banyak di MUI, ustaz-ustaz yang alim, para fakih itu, orang-orang yang alim fikih itu banyak sekali. Saya rasa mereka itu bagus, bisa diterima lah pendapatnya, bisa dijadikan rujukan. Ini kembali ke hajjatus sabi, hajinya anak kecil. Anak kecil yang dimaksud al-muradu bis sabi huwa kullu mauludin qabla al-bulugh. Mana anak kecil tadi yang kita bicarakan sekarang, yaitu anak yang belum baligh. Ini hukum haji anak yang belum baligh, baik laki atau perempuan. Wa yufarraqu baina haji sabi fil haji sabi baina sabi al-mumayyiz wa sabi ghair al-mumayyiz. Nah, cuman anak kecil ini dibagi dua deh. Dalam bab haji ada yang kadang-kadang anak kecil belum memayyiz. Mana belum memayyiz ini biasa kita ulama itu menjadikan tolak ukurnya ketika ia belum bisa cepok sendiri, belum bisa makan sendiri, belum bisa makan sendiri, belum bisa cepok sendiri, belum bisa membedakan air sama kencing. Nah, ini belum memayyiz. Kayak anak kecil baru setahun, itu belum memayyiz. Adapun kalau anak kecil yang sudah memayyiz, nah itu yang tadi, yang sudah bisa cebok sendiri, sudah nggak manggil orang tua lagi deh, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa sudah bisa membedakan antara kurma dengan batu, nah, sudah bisa membedakan antara air dengan kencing. Nah, ini apa namanya? Ini anak sudah memayyiz walau belum baligh. Kayak umur 10 tahun, umur 7 tahun, nah itu sudah memayyiz. Jadi dalam bab haji, anak kecil yang belum memayyiz hukumnya berbeda dengan anak kecil yang sudah memayyiz. La ilaha illallah. Kemudian wa yasihul hajju, dan sah haji dari anak kecil baik memayyiz dan atau tidak memayyiz. Untuk sah dua-duanya sah, baik dari anak kecil yang sudah memayyiz atau belum. Tapi nanti yang bedakan depan. Fa in kana sabiyyu mumayyizan, maka jika sabi anak kecil itu sudah mumayyiz, ahrama bi nafsihi bi idzni waliyih, maka ia berniat ihram sendiri dengan izin walinya. Nah, kasih tahu ke bapaknya, "Bapak, saya ihram ya." "Ya, kamu ihram aja." Boleh. Kalau anak kecil sudah memayyiz, dia boleh bisa melakukan ihram sendiri dengan seizin wali. Wa yasihhu ihramu, dan sah ihramnya.
Wa in ahrama bi ghairi idzni walihi fala yasih. Jadi syaratnya apa? Dia yang berniat tapi atas seizin walinya. Kalau izin walinya tidak mengizinkan atau dia tidak ngasih tahu ke walinya, hukum ihramnya tidak sah, enggak sah ihram. Fala yasihu, maka tidak sah ihram jika tanpa izin dari wali. Kenapa harus izin wali? Alasannya li'annahu yaftaqir fi ada'i nusuk ila al-ma'. Karena yang namanya haji, untuk melakukan haji atau umrah membutuhkan duit. Butuh uang, terutama untuk berangkat. Wala yasihu tasarrufuhu bimalihi min ghairi iznil wali. Sedangkan anak kecil yang belum balik, walau sudah mumayyiz, dia tidak bisa melakukan transaksi dengan hartanya. Anak kecil nggak sah jual beli, nggak sah jual beli anak kecil. Makanya anak kecil kalau pengen umrah atau pengen niat ihram harus seizin dari wali. Ini anak kecil yang sudah mumayyiz. Bi khilafis salah, beda halnya salat. Kenapa salat anak kecil yang sudah mumayyiz boleh nggak harus izin wali? Karena salat nggak butuh duit. Haji, untuk melakukan haji biasanya butuh duit. Sedangkan anak kecil tidak bisa dia memakai duitnya, nggak bisa melakukan transaksi dengan hartanya, sehingga dalam ihram haji diharus atas persetujuan walinya. Kalau salat tidak, anak kecil yang mumayyiz umur 7 tahun salat di masjid harus ada izin bapaknya, enggak? Sah salatnya walau tanpa seizin bapaknya. Karena salat enggak butuh duit. Semua perbuatan baik di dunia ini, kebanyakan perbuatan baik di dunia ini terutama ibadat, semuanya gratis. Enggak ada yang bayar. Justru yang maksiat yang mahal. La ilaha illallah. Bi khilafis salah, beda halnya salat, sehingga bayi anak kecil tidak membutuhkan izin wali karena salat, di dalam melakukan salat tidak membutuhkan ke harta, enggak butuh uang ya salat. Kemudian wa yajuzu li sabiyyil mumayyiz an yuhrima anhu waliyuhu di kalian boleh juga untuk anak kecil yang sudah mumayyiz diniatin ihram sama bapaknya boleh. Artinya kalau bayi yang sudah mumayyiz boleh melakukan ihram sendiri atas seizin walinya, boleh juga diniatkan ihram oleh walinya langsung. Itu kalau wali kecil sudah mumayyiz. Wa in kana sabiyyu ghairu mumayyiz, sedangkan kalau sabi anak kecil belum mumayyiz, masih umur setahun, masih bocah, masih bayi. Itu kata ulama walau baru lahir sehari. Hari ini lahir, besok langsung haji dia. Sah hajinya. Cuma ke haji Islam enggak sah. Ke haji Islam nanti kalau dia kaya ketika balik, dia wajib haji lagi. Haji ketika kecil tadi tidak sah untuk menggugurkan kewajiban haji seumur hidup. Sedangkan kalau sabi belum mumayyiz, jaza li ummihi, boleh untuk ibunya, wa abihi bapaknya, wa li jaddihi kakeknya, wa wasihi orang yang diwasiat oleh kakeknya bapaknya, au qayyimihi min jihatil hakim atau orang yang ngurusnya dari yang diutus oleh hakim, an yuhrima anhu, bahwa berihram ia untuk anak kecil. Artinya kalau sabi yang belum mumayyiz tidak boleh niat ihram sendiri. Enggak boleh kita ajarin, nak baru umur setahun nih, niatin ya, nawaitu ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kita talqin ke anaknya baru umur setahun. Sah ihramnya enggak sah? Enggak sah ihram. Harus diniatin ihram oleh wali, khusus bagi anak kecil yang belum mumayyiz. Siapa yang berniat yaitu walinya. Kemudian siapa wayanwil waliyu biqalbih, dan berniat oleh wali dalam hatinya dengan bija'li sabi, dengan menjadikan anak kecil atau majnun. Sama majnun siapa yang niat? Atau orang gila, siapa yang niat ihram? Juga walinya juga, bapaknya atau kakeknya. Aw yaqulu ahramtu anhu, nanti pas niatnya bagaimana? Giliran wali pengen niat ihram untuk anak, dia niatnya nyebutin nama anak kan. Jangan nawaitul hajja,
sengaja aku niatkan haji untuk anakku ini. Wa ahramtu anhu, dan saya ihram untuk dia. Jangan enggak disebut namanya, ntar jadi milik dia lagi. Dan dia yang ihram. Jadi harus menyebutkan dia itu sebagai yang menggantikan si anaknya yang kecil. Wala yustaratu huduru, ketika wali berniat apakah anak kecil bayi tadi harus hadir? Ya harus hadir. Harus hadir, dia di rumah lagi tidur, beliau yang ihram, sah. Jadi tidak harus bayinya harus ikut hadir ketika beliau niat ihram. Wala yasirul waliyu bidzalika muhriman, apabila seorang wali berniat ihram untuk anaknya, sudah selesai niat ihram, wali harus pakai baju ihram. Jadi seorang wali yang berniat ihram untuk anaknya, beliau statusnya tidak menjadi muhrim. Enggak wajib pakai baju ihram, enggak. Jadi beliau statusnya tetap masih status orang biasa, tidak menjadi statusnya muhrim. Sehingga tidak berlaku hal-hal yang diharamkan ketika ihram bagi beliau. Karena beliau niat ihram bukan buat sendiri, buat anak. Wala yasiru, dan wali tidak menjadi muhrim dengan niat untuk anak tadi. La ilaha illallah. Wa mata sara sabiyyu ghairul mumayyiz muhriman fa'ala al-waliyyu bihi wa kadzal majnun ma la yata'atta minhu. Dan ketika seorang sabi yang belum mumayyiz sudah menjadi muhrim dan dengan sebab di niat ihram sama walinya, maka fa'ala al-waliyyu bihi, nanti walinya melakukan untuk si bayi sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh bayi. Tapi kalau bisa dilakukan oleh bayi, kalau contoh tawaf misalkan, udah digendong sama walinya, dibawa. Tapi ada perbuatan yang enggak bisa dilakukan sama bayi, itu nanti dilakukan oleh walinya. Jadi fa'ala al-waliyyu bihi ma la yata'adda minhu. Wali harus melakukan pada si bayi tadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh si bayi. Kalau yang mungkin lakukan kayak tawaf, sa'i, itu boleh bawa yang gendong, bawa yang muter-muter. Begitu juga kalau misalkan sabi yang mumayyiz, yang ihram dengan sebab ihramnya sendiri atau dengan ihram walinya juga sama, nanti ia melakukan ihram dengan sendiri dan si bocah ini melakukan perbuatan haji atau umrah yang mungkin dilakukan, yang mampu. Apabila perbuatan yang tidak mampu ia lakukan, tadi dilakukan oleh walinya, Jadi mata sara sabi al-mumayyiz muhrim. Begitu juga kalau misalkan si sabi yang mumayyiz menjadi ihram, baik dengan dia ihram sendiri atau diihramin oleh walinya, juga sama. Fa'ala bi nafsihi, ia melakukan sendiri apa yang ia mampu. Dari semua amalan haji atau umrah yang ia mampu, dilakukan sendiri. Wa fa'ala anhu waliyyu, dan melakukan untuknya oleh walinya perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh anak kecil. Sedangkan kalau tawaf dia sanggup, ya sudah dia lakukan tawaf. Entar sa'i dia enggak sanggup, dilakukan sama walinya. Ini ketentuan cara melakukan haji atau umrah bagi anak kecil. Bagi anak kecil, mungkin kita ada anak kecil pengen kita bawa umrah, kita bawa haji. Nah, inilah cara yang kita baca hari ini. Nah, insyaallah besok kita lanjutkan. Masih ada pembahasan nih, panjang pembahasan tentang haji si anak kecil. Haji anak kecil. Kita punya cucu, punya anak, kita buat haji atau umrah, ini caranya seperti ini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin.